Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Nur Hidayanti dari Akuntansi Malang semester 6, Stiken Blitar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku dalam organisasi beserta studi kasusnya. Sebelum saya menjelaskan pengertian perilaku dalam organisasi, jangan lupa subscribe. Pengertian perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi membahas seluruh kegiatan organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial, dan sistem yang mendukung adanya organisasi tersebut. Sehingga antara manusia dan organisasi dapat saling mempengaruhi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian manajemen perilaku manusia yang baik mempengaruhi perilaku sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras. Artinya, tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan pribadi juga akan membantu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Berbagai struktur yang berbeda kita gunakan untuk menjalankan seluruh strategi dalam berbagai tipe organisasi. Sebuah sistem pengendalian manajemen yang efektif harus dirancang agar bisa selesai dengan struktur tertentu. Contoh organisasi yang ada di sekitar saya yaitu organisasi Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda non-partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau komunitas sosial sederajat yang terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan, Karang Taruna merupakan pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya pengembangan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada pedoman-pedoman dasar dan pedoman rumah tangga di mana telah pula diatur tentang struktur mengurus dan masa jabatan di masing-masing wilayah, mulai dari desa atau kelurahan sampai pada tingkat nasional. Semua ini wujud daripada regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik di masa sekarang maupun di masa datang. Karang Taruna beranggotakan pemuda dan pemudi. Dalam ADART diatur keanggotaannya mulai dari pemuda berusia 11 sampai 45 tahun dan batasan sebagai pengurus adalah 17 sampai 35 tahun. Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, advokasi, keagamaan, dan kesenian. Banyak hal yang bisa dilakukan para pemuda-pemudi Karang Taruna untuk menyumbangkan hal besar dimulai dari hal kecil, seperti yang pertama, melatih organisasi yang kompak dan sehat. Yang kedua, mengadakan kegiatan kerja bakti lingkungan. Yang ketiga, menggalakkan penanaman apotek hidup. Yang keempat, mengadakan jadwal pengajian dan olahraga bersama. Yang kelima, mengadakan lomba hal positif. Yang keenam, mendirikan perpustakaan sederhana. Yang ketujuh, setiap tahun diadakan acara wisata
dan masih banyak lagi. Selain itu, apabila para pemudi dapat melakukan kegiatan Karang Taruna yang baik dan tepat, akan membantu pemerintah dalam memajukan dan menata kondisi lingkungan dan mental rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik dan selalu terpacu untuk berpikir apa yang harus kita lakukan untuk hal yang berguna. Kegiatan yang dilakukan untuk membangun negara dapat dimulai oleh Karang Taruna mulai dari lingkup paling sederhana, tempat tinggal, desa, dan seterusnya. Kegiatan ini bermanfaat pula untuk melatih agar sifat individualisme tidak tertanam kuat, karena kalau hal itu sudah tertanam kuat akan mengakibatkan sifat egois dan mementingkan diri sendiri. Kegiatan ini tak kalah menyenangkan jika dapat menyikapi secara tepat. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang perilaku organisasi dan studi kasus tentang Karang Taruna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.